bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil, yang tumbuh di daerah Kanan, Palestina, dengan dikarunia sejumlah 12 anak. Mereka itulah yang disebut asbat, suku Bani Israel, dan hidup secara badawah, pedesaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Yusuf sebagai pejabat penting di Mesir, kemudian meminta kedua orang tua dan saudara-saudaranya untuk berpindah ke Mesir. Di Mesir, keluarga ini hidup di tengah masyarakat Watsaniyun, paganisme. Mereka hidup dengan kehidupan yang baik lagi nikmat di masa Yusuf. Setelah Nabi Yusuf wafat, seiring dengan perjalanan waktu dan pergantian penguasa, kondisi Bani Israel berubah total. Yang sebelumnya menyandang kehormatan dan kemuliaan, kemudian menjadi terhina, lantaran Firaun melakukan penindasan dan memperbudak mereka dalam jangka waktu yang amat lama, sampai Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Rabb-mu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 49. Selanjutnya, sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Quran Surah Al-Qasas ayat 4. Masa Nabi Musa alaihi salam mengutus Nabi Musa dan Harun kepada Firaun dan kaumnya, dengan dibekali mukjizat, untuk menyeru mereka agar beriman kepada Allah dan membebaskan Bani Israel dari siksaan. Namun Firaun dan kaumnya mendustakan mereka berdua, kufur kepada Allah. Karenanya, Allah menimpakan kepada mereka berbagai bencana, kekeringan, rusaknya pertanian, mengirim angin kencang, belalang dan lain-lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk lari benar-benar golongan yang kecil. Jumlah 2 juta tidak bisa dikatakan kecil. Mustahil dalam satu malam terjadi eksodus 2 juta jiwa. Kita tahu di dalamnya terdapat anak-anak dan kaum wanita, serta orang-orang tua. Orang-orang yang bersama Nabi Musa, mereka adalah orang-orang dari Bani Israel yang mengalami penindasan dan kehinaan serta menuhankan manusia dalam jangka waktu yang lama. Akidah mereka telah rusak, jiwanya membusuk, mentalnya melemah, dan muncul pada mereka tanda-tanda pengingkaran, kemalasan, pesimis, serta bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Meski Allah telah menunjukkan banyak mukjizat dan tanda-tanda kekuasaannya melalui Nabi Musa, tetapi mereka tetap ingkar, sombong, dan tetap kufur. Mereka justru meminta untuk dibuatkan berhala sebagai Tuhan yang disembah, hingga sesuai pembagian Nabi Yusya bin Nun. Masa ini, kurang lebih berlangsung selama 400 tahun lamanya. Kedua, dikenal dengan masa raja-raja. Diawali oleh Raja Talut. Kondisi masyarakat mengalami masa keemasan saat dipegang oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ketiga, periode yang disebut sebagai masa perpecahan internal, yaitu setelah Nabi Sulaiman wafat. Mereka terbelah menjadi 2 kutub. Bagian selatan dengan ibu kota Baitul Maqdis dan wilayah utara dengan ibu kota Nablus. 2 wilayah ini, akhirnya dikuasai bangsa asing. Wilayah selatan ditaklukkan oleh bangsa Assyria dari Irak. Wilayah utara diserbu Mesir. Disusul kedatangan Nebukadnezar, yang mampu mengusir bangsa Mesir dari sana. Pergantian kekuasaan berhasil mengambil alih penguasaan tanah penuh berkah ini dari tangan bangsa Romawi yang memeluk agama Nasrani, meliputi Palestina, Syam dan daerah yang ada di dalamnya. Tepatnya pada pemerintahan Khalifah Umar Ibnul Khattab, pada bulan Rajab tahun 16 Hijriah, sehingga menjadi Darul Islam. Penyerahan Baitul Maqdis ini terjadi setelah pasukan Romawi di sana dikepung oleh pasukan kaum muslimin selama 40 hari di bawah komando Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab menetapkan orang-orang Yahudi tidak boleh tinggal di Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga bermanfaat.